Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya ingin mempresentasikan sebuah materi dari pengantar akuntansi 1, yakni peranan akuntansi dalam perusahaan. Sebelum memulai presentasi hari ini, alangkah baiknya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Saleh, kuliah di Universitas Muhammadiyah Kota Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, angkatan 2021. Peranan akuntansi dalam perusahaan. Pengertian akuntansi, perkembangan bisnis mulai dari bisnis yang sederhana sampai dengan bisnis yang menggunakan teknologi tinggi secara langsung maupun tidak langsung telah memengaruhi perkembangan di dunia akuntansi tersebut. Secara umum, akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan mengomunikasikan kejadian ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau disebut dengan stakeholders. Oke, kita masuk di bagian pemakai informasi akuntansi. Salah satu output dari suatu sistem informasi akuntansi adalah laporan keuangan. Kebutuhan informasi akuntansi tergantung pada keputusan apa yang kemudian ingin diambil oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, informasi yang dihasilkan harus mempertimbangkan kebutuhan tersebut. Secara garis besar, pihak-pihak yang berkepentingan atau disebut dengan pemangku kepentingan tersebut dapat dikelompokkan menjadi pihak internal dan eksternal. Pertama, pihak internal adalah pihak-pihak yang ada di dalam perusahaannya, itu pihak manajemen dari berbagai level, top, middle, dan lower manajemen, yang menjalankan fungsi-fungsi antara lain perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dari suatu perusahaan. Yang kedua adalah pihak eksternal, adalah pihak-pihak perorangan atau badan yang ada di luar yang mempunyai kepentingan terhadap kinerja perusahaan itu sendiri. Antara lain, yang pertama investor, pemegang saham, kedua kreditur, ketiga instansi pemerintahan, keempat pekerja atau serikat pekerja, kelima pemasok dan pelanggan, yang terakhir adalah masyarakat. Oke, kita masuk di bagian jenis dan bentuk perusahaan. Secara umum, pengertian organisasi adalah sekumpulan orang-orang yang melakukan usaha bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi dibentuk atau dibedakan dalam antara lain organisasi yang bertujuan mencari laba atau dinamakan dengan profit oriented, dan organisasi yang tidak mencari laba atau disebut dengan non-profit oriented. Perusahaan adalah suatu organisasi yang menjalankan suatu usaha untuk tujuan mencari keuntungan dengan cara memproduksi atau menjual barang atau memberikan jasa kepada para pelanggan atau masyarakat. Jenis perusahaan ada 3, yakni pertama perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan yang ketiga adalah perusahaan manufaktur. Bentuk perusahaan ada 3, yakni pertama perusahaan perorangan, perusahaan persekutuan, dan yang terakhir perusahaan perseorangan atau korporasi. Oke, kita masuk di bagian bidang-bidang akuntansi. Para akuntan dituntut untuk mengkhususkan keahliannya di bidang akuntansi tersebut. Bidang-bidang akuntansi antara lain, pertama, akuntansi keuangan, kedua, akuntansi biaya, ketiga, akuntansi manajemen, keempat, pemeriksa akuntansi atau disebut dengan auditing, kelima, akuntansi perpajakan, dan yang keenam, akuntansi perusahaan, ketujuh, akuntansi sistem informasi akuntansi atau disingkat dengan SIA. Oke, kita masuk di bagian profesi di bidang akuntansi. Profesi akuntan di Indonesia harus ditumbuhi melalui jenjang pendidikan formal di Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi untuk mendapatkan gelar sarjana. Gelar sarjana pendidikan profesi akuntansi dan gelar profesi sebagai akuntan di Indonesia digolongkan menjadi: pertama, akuntan publik, kedua, akuntan manajemen, ketiga, akuntan pemerintahan, keempat, akuntan pendidik, kelima, akuntan forensik. Oke, kita masuk di bagian organisasi, profesi, dan sertifikasi. Di Indonesia, lembaga atau institut yang menyelenggarakan program sertifikasi profesional tersebut antara lain Institut Akuntan Publik Indonesia yang menyelenggarakan ujian sertifikasi untuk memperoleh sertifikat profesional dengan gelar sertifikat akuntan publik. Demikian juga Institut Akuntan Manajemen Indonesia menyelenggarakan sebagian ujian sertifikasi untuk memperoleh sertifikat profesional dengan gelar Certificate Professional Manajemen Akuntan. IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, juga menyelenggarakan berbagai ujian sertifikasi antara lain ujian sertifikasi pelayanan pernyataan standar akuntansi keuangan untuk mendapatkan sertifikat PSAK,
Ujian sertifikasi akuntansi syariah untuk memperoleh SAS, sertifikat akuntansi syariah, dan menyerahkan ujian untuk mendapatkan sertifikat CA, Chartered Accountant. Oke, selanjutnya kita masuk di bagian prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum, GAAP, Generally Accepted Accounting Principles List. Dalam penyajian informasi keuangan kepada publik akuntansi, keuangan harus tunduk pada prinsip-prinsip akuntansi itu sendiri yang bertujuan umum dan praktik-praktik secara universal. GAAP untuk entitas swasta di Indonesia. GAAP disusun oleh standar akuntansi keuangan. Dalam bentuk standar akuntansi keuangan terdiri dari pertama, SAK umum, kedua, SAK etap entitas tanpa akuntabilitas publik, ketiga, SAK syariah. Beberapa konsep dan prinsip dasar yang melandasi akuntansi tersebut antara lain: pertama, konsep kesatuan usaha; kedua, konsep unit moneter; ketiga, prinsip kelangsungan; keempat, prinsip periodisasi; kelima, prinsip pengaitan; keenam, prinsip biaya perolehan; ketujuh, prinsip nilai wajar atau bahasa Inggrisnya fair value. Sekian presentasi hari ini. Atas kekurangnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.